Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fitriani, mahasiswi Universitas Juanda dari Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pengertian gaya belajar. Belajar adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menguasai atau mengumpulkan berbagai pengetahuan. Karena instruktur saat ini bukan satu-satunya sumber informasi, pengetahuan ini diperoleh dari seseorang yang lebih tahu, apakah guru pada saat itu atau dari sumber lain. Belajar adalah membangun informasi secara bertahap sampai menjadi substansial. Orang yang banyak ilmunya dianggap banyak belajar, sedangkan orang yang sedikit ilmunya dianggap belajar sedikit. Dan orang yang kurang ilmu dianggap tidak belajar sama sekali. Ketika orang membaca buku pelajaran, mengerjakan tugas, dan kegiatan belajar lainnya ini dianggap sebagai belajar. Sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang membantu peserta didik mencapai potensi penuh. Mereka mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup pada tingkat individu dan sosial. Sugianto 2015. Kepala sekolah tentunya harus terus mengarahkan dan mengawasi, serta menganalisis dan merefleksikan guru dan murid agar dapat memenuhi tugasnya. Pengertian lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya interaksi pembelajaran untuk memastikan bahwa pengembangan peserta didik efektif dan efisien dan membawa tujuan berhasil dicapai. Lingkungan belajar yang mendukung ini harus dibangun dan dipelihara. Sangat penting bahwa guru secara sadar menciptakan dan mengejar lingkungan belajar yang mengajar menguntungkan ini untuk mencegah menciptakan keadaan yang berbahaya bagi peserta didik. Permasalahan yang muncul dan perlu diselesaikan, bagaimana keterlibatan seseorang guru dalam membina lingkungan belajar yang positif. Kemudahan peserta didik untuk berpikir, berkreasi, dan dapat belajar aktif dalam suasana belajar yang kondusif merupakan bukti bahwa peserta didik akan lebih produktif di sana. Hal ini dikarenakan lingkungan sekolah yang sangat mendukung sehingga timbul minat dan kenyamanan selama proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Misalnya jika ruang belajar diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan peserta didik dan guru untuk terlibat secara langsung dan memungkinkan setiap peserta didik untuk secara jelas mengamati posisi guru serta lokasi pembelajaran. Bahan yang digunakan pada saat itu. Wahid et al. 2018. Gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual atau visual learners menikit beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi orang-orang yang menyukai gaya belajar visual ini. Pertama adalah kebutuhan melihat sesuatu, informasi atau pelajaran secara visual untuk mengetahuinya atau memahaminya. Kedua, memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna. Alwi dan Agassi 2022. Ketika memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Keempat, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. Kelima, terlalu efektif terhadap suara. Keenam, sulit mengikuti anjuran secara lisan. Dan ketujuh, seringkali menginterpretasikan kata atau ucapan. Kedua, ada belajar auditori, mengandalkan pada pendengar untuk bisa memahami dan mengingatnya. Model belajar ini seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Karakter pertama orang yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi bisa diserap melalui pendengaran. Kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Dan ketiga, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Eti Nur Inah 2015. Yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik.
mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini yang tak sama semua orang bisa melakukannya. Karakter pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya, hanya dengan memegangnya saja. Septiana et al. 2021. Seseorang yang memiliki gaya ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Menciptakan pembelajaran yang kondusif. Yang pertama, ada ciptakan lingkungan fisik yang nyaman. Yang kedua, berikan motivasi dan dukungan emosional kepada peserta didik. Yang ketiga, libatkan siswa secara aktif. Yang keempat, gunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kelima, dorongan siswa untuk terus mencoba meskipun mereka melakukan kesalahan. Yang keenam, tetapkan aturan yang jelas. Permasalahan, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di salah satu SDN di Kota Padang, terlihat bahwa lingkungan sekitar tempatnya berdiri sekolah tentu hal ini membutuhkan perhatian dari dinas terkait sehingga anak lebih leluasa dalam belajar. Apalagi SDN tergolong sempit untuk sebuah SDN 13 Surau Gadang juga digabung dengan SDN yang lainnya, ada 3 SD di area yang sama. Selain itu, kelas juga tergolong sempit dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya, sehingga jarak antara meja dengan meja lainnya menjadi sempit. Selain itu juga terdapat indikasi adanya kelompok-kelompok di dalam kelas, dalam artian tidak semuanya berbaur dengan baik. Hal ini adalah permasalahan mendasar yang dapat mengakibatnya lingkungan belajar menjadi tidak kondusif. Permasalahan ini dialami oleh banyak sekolah, khususnya di lingkungan perkotaan yang lahannya terbatas. Lingkungan belajar yang kondusif bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua dan lingkungan sekitar peserta didik. Tamara 2016. Permasalahan yang pertama, ada tata letak sekolah yang tidak strategis. Yang kedua, tata letak tidak nyaman dan sempit. Yang ketiga, komunikasi antara teman sekelas tidak baik karena tidak ingin berbaur. Yang keempat, kurangnya kesadaran orang tua terhadap anaknya karena kesibukan masing-masing. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar yang kondusif memang sangat penting dalam menunjang proses belajar dan pembelajaran. Untuk ini, peneliti menawarkan 7 hal yang dapat dilakukan untuk membuat lingkungan belajar peserta didik menjadi kondusif, yaitu menata ruang kelas belajar yang baik dan tepat, membuat suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, menciptakan lingkungan luar kelas yang bersih dan tertata rapi, membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik dan masyarakat, menjadi guru yang menyenangkan, membiarkan peserta didik berkreasi dan menyepakati aturan bersama antara guru dengan peserta didik. Dengan tercapainya ketujuh aspek tersebut, niscaya lingkungan belajar peserta didik akan menjadi lebih kondusif sehingga proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Cukup sekian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.